Melalui pendidikan saya rasa tanpa pengetahuan tentang pendidikan ini saya rasa ya kita akan tertinggal. Nah, sekarang tentang Kutai Timur. Saya melihat Kutai Timur ini memang ya saya akui bahwa Kutai Timur sudah ada kemajuan di bidang pendidikan. Iya. Karena mungkin karena anggaran yang begitu besar. Sehingga Undang-Undang 20% tentang anggaran pendidikan itu juga harus dilaksanakan, dan Kutai Timur salah satu yang melaksanakan. Cuma mungkin memang masih ada yang belum tersentuh. Meskipun dengan anggaran sedemikian itu, karena luasnya wilayah Kabupaten Kutai Timur, sehingga itu yang membuat mungkin masih ada daerah-daerah tertentu yang terbelakang menurut saya. Mungkin di daerah Kecamatan Kombeng misalnya, Busang, Kecamatan Sandaran khususnya, memang mereka terisolir, dan itu memerlukan, saya rasa memerlukan perhatian khusus lah dari pemerintah daerah. Karena kebetulan saya pernah ada di sana, dan sampai sekarang saya melihat itu belum ada terlalu jauh perubahannya. Meskipun sekarang dunia sudah berkembang sedemikian pesat pendidikannya ya, digitalisasi dan sebagainya. Tapi di daerah-daerah tertentu seperti Kecamatan Sandaran, daerah-daerah Karangan, mungkin masih banyak daerah-daerah yang belum bisa mengakses pendidikan. Nah, ini salah satu ketertinggalan kita nantinya kalau kita tidak cepat melakukan evaluasi dan betul-betul memberikan pemikiran, perhatian ke sana. Tentu saja sini adalah anggaran, saya rasa. Ya, betul sekali. Karena di Kutai Timur ini banyak sekali anak-anak yang berbakat. Salah satunya contohnya kemarin ada salah satu putra daerah yang ada di Kutai Timur itu menjuarai matematika di Australia sana. Artinya bahwa dari segi keintelektualan yang dimiliki oleh pemuda-pemudi Kutai Timur, bahwa anak-anak yang Kutai Timur ini bisa saja bersaing dengan orang-orang di luar dari Kutai Timur sendiri, seperti ini Pak Haji. Nah, kalau Pak Haji sendiri selama mengajar tuh, apa sih yang menjadi kendala atau apa sih yang menuntut Pak Haji sebagai seorang guru, terutama di daerah-daerah terpencil? Karena kan ketika kita berbicara tentang pendidikan di perkotaan mungkin sudah mumpuni, tetapi yang menjadi keresahan adalah biasanya pendidikan yang ada di daerah pelosok atau terpencil itu sendiri. Ya, kalau saya sih, saya ke 32 tahun sebagai guru itu, memang kelihatan sekali bagaimana susahnya di zaman dahulu itu. Tapi sekarang saya melihat sudah tidak ada yang kendala. Hanya saja memang guru-guru di daerah digital ini perlu memang diberikan bekal. Kenapa? Tanpa bekal mereka akan tertinggal. Begitu khususnya daerah-daerah yang memang kalau di daerah perkotaan di sini kelihatannya cukup lumayan ya. Nah, terbukti kemarin saya mengikuti hadir di acara Hari Pendidikan Nasional. Kemudian beberapa penghargaan yang diraih oleh anak-anak kita. Nah, kelihatannya itu mereka berasal dari YPPSB, mereka berasal dari Sengata ini, dan tidak terdengar dari daerah-daerah tertentu. Daerah kayak di pelosok, mungkin dari Kombeng, dari Sandaran, dari Karangan, saya tidak mendengar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa perlu ada pembinaan khusus pula. Makanya mungkin di dalam di dalam pendidikan itu kan ada kita kenal ya testimoni belum itu ya. Itu bahwa ranah pendidikan itu ada 3, bukan hanya diberikan kognitifnya, pengetahuannya, tetapi harus diberikan psikomotoriknya, keterampilannya. Nah, itu keberlanjutannya. Kemudian kita melihat juga di era digital ini anak-anak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ya, mungkin sikapnya sudah berubah. Kenapa? Saya hanya analisa sendiri saya. Mungkin saja benar, mungkin itu juga tidak. Tetapi dengan era digital ini, manusia sudah semua masing-masing kita duduk di satu tempat, masing-masing pegang gadget kita masing-masing. Dan itu sudah berlaku juga anak-anak. Jadi aspek sosial kita, sosial kita dengan teman, dengan orang tua itu sudah kelihatan memudar. Dan ini salah satu yang harus kita kita bahasakan, karena sikap itu kelihatannya sudah memudar. Artinya kalau bahasa testimoni belum itu kan bahwa ranah efektivitas, kognitif dan psikomotorik, efektivitas yang tidak kelihatan.